Selamat datang di Kiflash. Kali ini kita akan merekomendasikan dua drama Korea, yang berlatar belakang tahun 80-an. Kedua drama ini menyuguhkan visual dan jalan cerita yang akan membawa kita ke tahun 80-an. Kui kita simak bagaimana alur cerita singkat kedua drama ini. Drama pertama berjudul Youth of May. Drama ini menceritakan masa pergolakan dan pemberontakan di kota Gwangju pada bulan Mei tahun 1980. Drama ini berjumlah 12 episode, tayang pada tahun 2021. Menceritakan tentang Wang Hee-tae, seorang mahasiswa kedokteran yang cerdas. Ia kemudian jatuh cinta dengan Kim Myung-hee, seorang perawat yang gigih dan pekerja keras. Namun ia berasal dari keluarga miskin. Mereka dipertemukan lewat kencan buta, di mana saat itu Kim Myung-hee menyamar menjadi sahabatnya, yang tidak ingin dijodohkan dengan Hee-tae. Namun ternyata membuat keduanya saling jatuh cinta. Pada masa itu, sedang terjadi pergolakan dan demonstrasi besar-besaran melawan pemerintah yang korup. Di tengah pergolakan itu, keduanya menjalin hubungan dengan keadaan yang tidak mendukung. Mulai dari ayah Hee-tae yang merupakan petinggi pemerintah yang menutupi korup, background keluarga Myung-hee yang miskin, dan ayahnya adalah orang yang anti pemerintah. Keduanya mengalami masa sulit untuk mempertahankan hubungan. Namun mereka tetap saling menguatkan dengan ketulusan cinta masing-masing. Hingga mereka berniat untuk melarikan diri dan pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal mereka. Tempat untuk mereka membangun kehidupan yang baru. Namun rencana Hee-tae dan Myung-hee harus tertunda, karena ayah Myung-hee menjadi korban penembakan. Myung-hee harus mengurus pemakaman ayahnya, sekaligus mengembalikan adiknya ke rumahnya. Sebelum ia dan Hee-tae meninggalkan keluarga masing-masing, Myung-hee ingin memastikan bahwa adiknya pulang ke rumah dengan selamat. Saat sedang mengurus pemakaman sang ayah, adik Myung-hee menghilang. Kemudian ia dan Hee-tae mencoba mencari sang adik ke hutan perbatasan kota Gwangju, di mana di hutan tersebut terdapat pasukan tentara yang tidak segan akan langsung menembak mereka jika tertangkap. Keduanya harus berpencar, agar bisa segera menemukan sang adik. Namun Hee-tae tertangkap duluan oleh tentara dan dibawa keluar hutan. Myung-hee yang sudah menemukan sang adik, ikut tertangkap oleh tentara. Namun ia meminta adiknya untuk pergi berlari agar bisa pulang ke rumah, hingga akhirnya Myung-hee tertembak dan meninggal. Jasad Myung-hee tidak pernah ditemukan. Hingga bertahun-tahun Hee-tae mencari, sampai ia tua dan sudah menjadi profesor ia tetap menunggu untuk bisa bertemu Myung-hee. Suatu hari di bulan Mei, ia dikabarkan bahwa ditemukan tengkorak Myung-hee beserta dengan sebuah jam dan sepucuk surat. Cerita drama ini berakhir tragis dan menyayat hati. Drama selanjutnya berjudul Snowdrop. Berlatar tahun 1987, di Universitas Khusus Wanita, Hosu. Seorang gadis yang bernama Eun Young-ro, merupakan gadis yang ceria dan setia kawan. Ia berkuliah dan menetap di asrama kampusnya. Ia tinggal dengan 3 teman lainnya dalam satu kamar asrama. Selanjutnya ada Lim Soo-ho, seorang laki-laki yang misterius dan dingin. Ia diketahui dibesarkan di Jerman. Eun Young-ro dan Lim Soo-ho bertemu dalam kencan kelompok bersama teman-temannya, kemudian saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun kencan kelompok itu tidak berhasil membuat mereka berpasangan, hingga akhirnya keduanya meninggalkan acara kencan tersebut. Setelah beberapa saat setelah pertemuan pertama mereka, Tiba-tiba Eun Young-ro dikagetkan dengan Lim Soo-ho yang menyelinap masuk ke dalam kamar asramanya dengan kondisi penuh darah.
Yongro dan teman sekamarnya berusaha menyelamatkan Lim Su-ho dari kepala asrama yang dikenal kejam. Mereka meminta bantuan dengan bapak penjaga asramanya, hingga akhirnya Lim Su-ho dibawa ke sebuah kamar sempit di atap gedung asrama mereka. Yongro berusaha mengobati dan memberi Lim Su-ho makan dengan mengendap-endap. Hingga akhirnya Lim Su-ho sembuh dan berhasil meloloskan diri keluar asrama. Tidak berapa lama kemudian, Lim Su-ho datang kembali ke asrama Hosu. Namun kali ini Lim Su-ho datang membawa pistol dan mengancam semua mahasiswi di sana. Kemudian terjadilah penyanderaan di dalam asrama wanita tersebut. Lim Su-ho mendapatkan bala bantuan dari dua temannya. Yang akhirnya diketahui bahwa Lim Su-ho adalah mata-mata yang dikirim Korea Utara. Ia melakukan penyanderaan karena posisinya sudah diketahui oleh Badan Keamanan Nasional Korea Selatan. Selama masa penyanderaan, Lim Su-ho menjadi kejam dan tegas dengan Yongro. Bahkan ia tidak segan menodongkan senjata kepada Yongro. Selama proses penyanderaan, Lim Su-ho dan pihak Korea Selatan terus bernegosiasi. Agar jangan sampai ada yang terluka, pihak Badan Keamanan Nasional Korsel pun berusaha menuruti kemauan Lim Su-ho dan rekan-rekannya. Hingga akhirnya terkuak bahwa Yongro adalah anak dari Kepala Badan Nasional Chang-su. Hal itulah yang membuat Su-ho menjadikan Yongro pancingan untuk mengancam pihak Korea Selatan. Meskipun dalam hati Su-ho berat, antara menjalankan misinya atau harus goyah dengan perasaannya kepada Yongro. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Lim Su-ho dan rekannya akan dibebaskan dan dikembalikan ke Korea Utara. Yongro dan Lim Su-ho hanya bisa saling menatap. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka bisa saling mengungkapkan perasaan. Sesuai dengan kesepakatan, Lim Su-ho dan rekannya akan pergi dari asrama Hosu melalui pintu rahasia yang tembus ke hutan. Mereka akan dibiarkan untuk pulang ke Korea Utara. Namun ternyata, salah satu petinggi di Badan Keamanan Nasional berkhianat dari ayah Yongro. Dengan memberikan perintah untuk menangkap dan menembak Lim Su-ho dan rekannya. Terjadilah tembak-menembak antara Lim Su-ho dan rekannya dengan Badan Keamanan Korea Selatan. Kaki Lim Su-ho tertembak, kemudian Yongro berusaha menyelamatkannya. Ia membawa Su-ho ke kamar di atap asrama tempat Su-ho pernah bersembunyi. Namun mereka ketahuan, hingga akhirnya mereka terkepung. Dan Lim Su-ho ditembak dan meninggal di hadapan Yongro. Sebelum helaan nafas Lim Su-ho yang terakhir, ia sempat memberikan Yongro sebuah kaset. Kaset itu berisi rekaman suara Lim Su-ho. Ia mengungkapkan perasaannya kepada Yongro. Bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama sejak bertemu di kedai kopi, seandainya ia adalah laki-laki biasa. Maka pada hari itu ia akan langsung mengajak Yongro berkencan. Seandainya ia adalah laki-laki biasa, mungkin mereka bisa berkencan di taman dan menonton bioskop. Lim Su-ho berkata, bahwa Yongro adalah bunga mekar dalam jiwa Lim Su-ho yang sangat dingin. Sekian dulu review singkatnya. Bagaimana menurut Kinets? Drama mana yang berakhir tragis? Silakan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe ya. Terima kasih.